Selamat pagi, anak-anak hebat kelas 2A. Hari ini kita belajar lagi ya. Kalian harus tetap semangat. Nah anak-anak, hari ini yaitu hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, yaitu kita tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 dan 4. Anak-anak, di sini silahkan kalian buka buku kalian halaman 126. Ya, kalian dengarkan ibu terlebih dahulu. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Nah, di sini ada percakapan anak-anak antara Benny dan Lani. Kata Benny, "Lani, ayo tangkap bola operanku." Kata Lani, "Aduh." Nah, di sini Lani ini kesakitan anak-anak karena Benny melempar bolanya terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala si Lani. Nah, kata si Benny, "Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya." Lani menjawab, "Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu." Benny, "Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola." Karena Lani ini anak yang baik, lalu si Lani ini memaafkan si Benny. "Iya Benny, ayo lanjutkan permainan ini." Nah, di sini anak-anak, dari percakapan ini kita belajar untuk kalau kita ada kesalahan kepada orang lain, kita belajar untuk meminta maaf terlebih dahulu. Dan sebaliknya, kalau ada teman kalian yang ingin meminta maaf kepada kalian, kalian harus memaafkan. Nah, di dalam percakapan tersebut yang meminta maaf tadi adalah si Benny, ya. Karena Benny ini meminta maaf karena dia melemparkan bola tadi tidak hati-hati sehingga mengenai kepala si Lani. Nah, lihat lagi anak-anak di halaman 127. Di situ juga ada percakapan antara Benny dan Dayu, ya. Kata Benny, "Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu? Sebentar saja." Dayu menjawab, "Maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani." Benny, "Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu." Dayu menjawab, "Sama-sama Benny." Nah, itu tadi adalah percakapannya. Percakapan antara Benny dan Dayu. Nah, di sini anak-anak, Benny ini mau meminjam penggaris kepada si Dayu, tetapi ternyata penggarisnya sudah dipinjam oleh Lani. Nah, jadi si Dayu ini meminta maaf kepada Benny ya, dan dia memberitahukan bahwa penggarisnya sudah dipinjam si Lani tadi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita tentang bahasa Indonesia menggunakan kata maaf, dan kita juga harus memaafkan teman kita kalau dia ada salah dan dia meminta maaf. Sekarang anak-anak, kalian buka buku kalian halaman 129. Di situ yaitu kita belajar tentang pelajaran PPKN, yaitu tentang sila keempat Pancasila. Ya, kalian perhatikan ke papan tulis. Ini anak-anak bisa kalian lihat itu di halaman 129. Nah, di sini kita yaitu belajar tentang penerapan sila keempat Pancasila. Nah, kalian lihat di situ ada gambar, ya. Gambar tersebut tentang mereka sedang bermusyawarah ataupun berdiskusi, ya. Nah, mereka kelihatannya di situ bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan mereka mainkan. Nah, lalu mereka
permainannya mereka dapatkan, yaitu yang sudah mereka musyawarahkan adalah permainan bola kasti. Nah, lalu di sini anak-anak yang ibu jelaskan adalah yang pertama penerapan sila keempat, ya, penerapan sila keempat Pancasila. Bagian A, perbedaan pilihan permainan dapat disatukan melalui musyawarah. Nah, kalau kita mau bermain dengan teman kita diskusikan dulu, ya, kita musyawarahkan dulu permainan apa yang mau dimainkan, biar tidak ada perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu musyawarah, artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Yang ketiga, C-nya adalah musyawarah sesuai pengamalan sila keempat Pancasila, ya. Kalian pasti ingat, ya, bunyi sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah yang A, musyawarah menentukan tempat bermain dan permainan. Nah, misalkan kalian menentukan tempat bermainnya di mana, apakah di lapangan kah atau di mana. Lalu menentukan jenis permainannya, misalkan mau bermain kasti, mau bermain kelereng, itu harus dimusyawarahkan biar satu saja permainan yang kalian mainkan. Yang B, musyawarah menentukan aturan permainan. Yang C yaitu mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Nah, kita harus bisa mendengarkan pendapat teman, jangan egois, ya. Maunya pendapat kita sendiri. Nah, itu tadi adalah pembelajaran 2, ya, di subtema 3, yaitu tadi yang sudah Ibu jelaskan, pembelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran PPKN ini. Nah, anak-anak, kita lanjutkan, ya, ke pembelajaran 4, yaitu mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Ya, silakan kalian buka bukunya halaman 143. Di sini anak-anak, Beni melihat teman-temannya latihan drama. Beni melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Nah, di sini anak-anak ada puisi, yaitu judulnya adalah Kupu-Kupu. Sebenarnya ini adalah sebuah lagu anak-anak, tetapi juga bisa dibacakan dengan bacaan puisi. Nah, dengarkan ya. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenda-senda semua ku hampiri. Nah, itu tadi anak-anak adalah puisi yang terdapat di halaman 143, yaitu tentang kupu-kupu. Nah, di dalam puisi ini anak-anak ada kosakata yang belum kita tahu maknanya, ya. Kayak seperti elok, hilir mudik, berayun-ayun, ya. Itu belum tahu kan kita maknanya, jadi ibu akan perlihatkan ke papan tulis, ibu akan jelaskan maknanya, ya, makna dari kosakata di dalam puisi kupu-kupu. Nah, inilah anak-anak kosakata dan makna pada puisi kupu-kupu yang sudah ibu bacakan tadi, ya. Yang pertama adalah elok. Elok ini artinya adalah baik, bagus, dan cantik. Nah, misalkan contohnya adalah misalnya contoh dari elok ini adalah misalkan anak itu
elok sekali wajahnya. Nah, berarti anak itu cantik sekali wajahnya, rupanya. Nah, itu tadi adalah makna dari kata elok. Yang kedua, hilir mudik. Kesana kemari, yaitu bolak-balik, mondar-mandir. Nah, itu tadi adalah makna dari hilir mudik ya. Dia kesana kemari. Yang ketiga, berayun-ayun. Nah, pasti kalian pernah berayun ya. Berayun itu bergantung, bergerak ke depan dan ke belakang secara teratur. Nah, dan bergoyang-goyang. Nah, itu yang dinamakan berayun-ayun. Lalu yang keempat adalah semerbak. Harum mewangi, tentang bau yang harum. Misalkan, harum sekali bunga mawar itu. Nah, semerbak baunya. Nah, itu adalah arti dari makna dari kata semerbak tadi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan ibu, yaitu tentang kosakata. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tadi di pembelajaran 2 dan di pembelajaran 4. Di pembelajaran 2 kita belajar bahasa Indonesia tentang kata maaf, dan PPKN yaitu tentang penerapan sila keempat Pancasila. Dan kita juga belajar bahasa Indonesia di pembelajaran 4-nya, yaitu tentang pembacaan puisi dan kosakata serta makna yang belum kita ketahui. Nah, itu saja kiranya pembelajaran dari Ibu pada pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih.